Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, channel Ahmad Budiman Sudarsono. Ya, kalau tadi gue berbicara tentang prospek bisnis dari kontrakan, sekarang kita ngomongin prospek memulai bisnis kos-kosan. Ya, kira-kira beda banget. Kontrakan sama kos-kosan pun berbeda. Ya, berdasarkan pengalaman yang gue ada, hal-hal yang harus dilakukan adalah ini perlu ekstra yang sangat luar biasa. Kalau misalnya di kontrakan sepetak gue jual harga cuma 650 per pintu gitu ya, tetapi bukan jual ya, sewa. Tapi kalau misalnya kos-kosan ini tergantung kita, tergantung isinya kayak apa ya. Bisa, makanya boleh dibilang kos-kosan itu mulai harganya dari harga 800 bisa sampai 2 juta ya. Semakin strategis tempatnya, semakin mahal harga kos-kosan yang coba ditawarkan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan. Ya, gua bikin dua konsep, konsep dan harga pembuatan dan harga sewa. Ya, ini yang harus diperhatikan saat kita memulai bisnis kos-kosan itu adalah, ingat nih ya, bisnis kos-kosan itu beda dengan kontrakan. Ya, kalau bisnis kos-kosan itu harus tempat yang strategis. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman gitu. Kalau misalnya tempatnya masuk ke dalam gang segala macam, itu orang agak males. Ya, orang agak males untuk masuk gitu. Tapi minimal tuh tempatnya yang strategis. Ya, strategis yang kalau dari pinggir jalan itu nggak terlalu jauh. Itu salah satunya. Karena kenapa? Anak-anak kos-kosan itu juga jangan terlalu dipaksakan. Banyak nih ya, banyak orang yang bisnisnya itu adalah kos-kosannya rumahnya, terus karena anaknya udah pergi ada kamar kosong di kos-kosan, itu jarang banget laku kalau menurut gua. Tapi kalau lo pengen berbisnis kos-kosan, iya bener-bener bikin kos-kosan gitu ya, bisnis kos-kosan yang ada isinya, ada kasurnya, ada kamarnya, kamar mandi di dalam, dan itu sangat-sangat disukai sama orang yang pengen ngekos. Itu salah satu bentuknya. Terus berikutnya, kalau kos-kosan itu biasanya di tempat strategis. Kenapa gue bilang di tempat strategis? Misalnya dekat perkantoran gitu ya, dekat kampus. Nah, kebetulan kebetulan gue ada kos-kosan itu di daerah UKI, Cawang ya. Itu segmentasinya anak-anak UKI. Itu sangat luar biasa. Enaknya itu adalah kalau kos-kosan itu yang nyewa itu nggak terlalu banyak orang. Ya, hanya satu orang, paling mentok kalau gue batasin dua orang. Tapi alhamdulillah tempat gue itu nggak terlalu banyak, hanya satu orang gitu ya. Kebetulan dia adalah mahasiswa kedokteran gitu ya, itu memudahkan kita. Terus yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah konsep dalam membuat kos-kosan itu adalah kos-kosan itu butuh peralatan tambahan ya, seperti kasur, TV gitu ya. Lalu pertanyaannya, gue dananya minim gitu ya, gue nggak perlu TV, bisa nggak bisa, hanya memodal kasur, tapi harga yang lo tawarin itu biasanya harus di bawah 1 juta. Karena kenapa? Kalau di bawah 1 juta itu orang kalau ngeliat, wah cuman kasur doang gitu ya, cuman kasur doang gitu. Nah itu orang akan berpikir akan mencari tempat yang lain lagi. Nah itu salah satu bentuknya. Ini adalah konsep dalam yang harus diperhatikan dalam membuat bisnis kos-kosan ya. Itu bedanya dengan kontrakan. Kalau kontrakan, kalau lo punya rumah agak ke dalam, agak masuk gang, ya saran gue mendingan lo bikin kontrakan. Tapi kalau misalnya lo agak nggak jauh dari jalan raya gitu ya, terus juga deket dengan kampus, itu lebih baik dekat kampus dengan perkantoran, itu jauh lebih baik itu bisnis kos-kosan gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa sih harga membuat yang kos-kosan? Nih, kalau buat kos-kosan ini bisa 3 kali lipat dari bisnis kontrakan. Karena kenapa? Ini benar-benar istimewa gitu. Dari kamar mandinya pun kita juga harus bersih gitu ya. Beda sama kontrakan, karena kontrakan itu kan hanya orangnya tuh beda-beda ya. Biasanya menengah ke bawah kalau misalnya kontrakan. Kalau kos-kosan itu adalah menengah ke atas. Jadi yang harus diperhatikan itu, dulu gue membangun sebelum pandemi juga, tapi ini 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Itu kisarannya 30 sampai 40 juta. 30 sampai 40 juta gitu ya. Tadi yang gue bilang, yang gedenya itu saat kita ngebangun kos-kosan itu adalah kita bangun daknya nih, dak. Karena kita butuh dak gitu. Jadi lantai atas kita yang pengen kita pakai pasti kan itu ngedak dulu, ngecor dulu tuh. Nah, itu biayanya sangat gede. Kalau untuk pembuatan satu ruangannya sih nggak terlalu besar. Ingat, biasanya kita juga harus tahu dulu. Yang harus kita perhatikan, kalau misalnya orang-orang yang pengen ngekos itu adalah mahasiswa, biasanya dia dibuatin aja tuh kayak semacam meja kecil yang mereka gunakan untuk apa? Untuk mereka belajar gitu. Beda dengan kalau misalnya kita dekat perkantoran, itu biasanya mereka butuh yang namanya AC. AC itu penting banget. AC, TV. Nah, sekarang segmentasi karena Jakarta panas banget gitu ya.
itu, walaupun kita keluar modal untuk yang namanya membeli AC, kos-kosan kita pasti bakal terisi. Itu salah satu bentuknya. Berapa kos-kosan yang gua sewakan adalah 1.500.000 per bulan. Itu laku banget, luar biasa. Keluar satu, datang lagi, keluar satu, datang lagi. Ya, itu salah satu bentuknya. Makanya gue pengen naikin, cuman aduh kesian lah, udah yarin 1,5 aja udah lumayan gitu ya. Udah balik modalnya juga udah dalam 1 tahun, mau bisnis kontrakan ataupun bisnis kos-kosan 1,5 tahun itu udah paling cepet balik. Itu salah satu bentuknya. Nah, ini yang gue bilangin kalau misalnya bisnis kos-kosan itu apa yang harus diperhatikan? Ya, sekali lagi yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kenyamanan di dalamnya, ya. Ya, kenyamanan di dalamnya ada AC, tadi gue balik lagi ada TV, gitu ya, terus ada kamar mandi di dalam, terus juga kasurnya yang adem. Nah, ini salah satu bentuknya. Tapi kadang apa ya, membuat gua kesel itu adalah kalau misalnya anak kos-kosan ini bawa pasangan gitu ya. Makanya benar-benar harus diperhatikan secara teliti, secara detail, jangan sampai kita kebablasan gitu ya. Kebetulan di tempat gua agak ketat banget gitu ya. Kebetulan juga anak kosnya juga baik banget gitu ya. Kita kasih pengertian, dia mau. Itu salah satu bentuknya. Dan itu adalah bagaimana konsep-konsep kita dalam membuat kos-kosan. Kalau ditanya modal mulai dari mana, ya itu tadi ya modal semuanya gue pasti pinjem dulu dari bank gitu, minjem dulu dari bank gitu ya, terus modalnya gue pinjem dari bank, gue pinjaman itu nggak terlalu lama, 1,5 sampai 2 tahun gitu ya. Kira-kira pemulangan ya itu dari mana, saat kos-kosan kita isi gitu ya, kos-kosan kita isi, kita bayar tuh gitu ya, kita bayar angsurannya. Tapi begitu kita udah lunas kan, kita yang tadinya harus bayar tiap bulan misalnya 3 juta per bulan, kalau misalnya kontrakan kita isi gitu ya, isi semua 1,5 bulan modal kita balik, ya udah tenang. Itu salah satu bentuknya. Makanya dia bilang kalau kita jangan pernah ragu deh gitu ya, kalau kita kira-kira punya lahan sedikit, kita manfaatin, kita pikirin dulu kita pengen bisnis apa nih, kontrakan atau kos-kosan. Nah, mungkin itu aja sedikit pembahasan gue berbicara tentang konsep berbisnis kos-kosan. Itu aja, terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen komentarnya yang baik-baik ya. Itu aja, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ahmad Budiman Sudarsono.